Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Prof. Zubairi tadi sedikit menyambung pada apa yang tadi Anda katakan, bahkan sampai Anda mulai aktif di media sosial untuk menyangkal sejumlah hoax, dan tampaknya Anda mulai juga tidak hanya di media sosial tapi juga di media lainnya. Sampai harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sesederhana seperti sudut penyuntikan pada Pak Jokowi, 90 derajat, dan lain-lain. Sekecil itu, Prof. Dan memang yang mengungkap hal-hal seperti ini, kadang-kadang memang ada akun yang kita tidak kenal sama sekali, tapi begitu detail untuk mencoba menangkal kampanye vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Anda menangkap bahwa memang ada pihak-pihak yang sepertinya tidak suka, tidak senang, atau tidak ingin vaksinasi sukses, begitu, Prof? Iya, benar. Jadi misalnya kan memang harusnya intramuskuler suntik. Teori yang lama memang benar kalau intramuskuler kalau suntik begini. Tapi kemudian banyak juga penelitian akhirnya membuktikan bahwa suntik yang begini juga cukup. Efektif juga? Efektif, bahkan yang disuntik begini malah dipertanyakan kelihatannya tidak begitu rasional gitu ya. Itu yang terjadi, dan memang di kedokteran itu kami menganut evidence based medicine. Bukti-bukti tapi yang selalu terbaru, dan kita lihat siapa yang menerbitkan, kalau ada penelitian berapa sampelnya, bagaimana desain penelitiannya. Kemudian kita bikin critical appraisal, apakah itu bisa dipercaya atau tidak. Jadi sebenarnya bisa saja teori-teori lama dikeluarkan seakan-akan itu yang masih valid, begitu ya, Dok? Benar sekali, itu yang terjadi kemarin. Dan sebagian orang percaya, karena begitu kadang-kadang orang mencari dapatnya kepustakaan yang lama. Ya, bagaimana? Terkait juga dengan ampulnya begitu sampai ke bungkusan dari vaksinnya, ini menjadi hal yang penting tidak sih untuk diperhatikan kalau begitu, Prof? Iya, penting untuk menangkal. Kan ada yang bilang itu jangan-jangan bukan vaksin. Siapa tahu itu hanya air atau NaCl atau apa. Nah, itu kemudian saya juga cross check langsung dengan Profesor Abdul Muthalib, dan dia amat sangat kredibel, amat sangat bisa dipercaya, dan ya pada usia juga yang pasti orang lebih percaya pada sekitar berapa ya sekarang, 75-76 kali. Jadi Anda bahkan memverifikasi langsung begitu ya untuk menjawab adanya isu-isu yang berkembang bahwa jangan-jangan bukan vaksin yang disuntikan ke Pak Jokowi. Tapi bisa Anda jamin bahwa sebenarnya benar itu adalah vaksin, dan memang vaksin Sinovac, begitu ya? Iya, saya terus terang ke Prof. Talib cross check mana nih, ya kemudian ya apa yang kemudian saya tuliskan kemudian di situ. Intinya memang kita perlu data, semua yang kita omongin harus based on evidence, berdasarkan bukti ilmiah yang bisa diverifikasi, yang memang benar-benar bisa dipercaya, yang valid. Oke, Prof, saya ingin mungkin sedikit meluruskan juga, mungkin pemahaman yang kita miliki mengenai vaksin ini sangat individual gitu. Pada saat vaksin akan keluar, pada saat kita menerima vaksin, yang terpikirkan oleh kita sebagai warga begitu adalah bagaimana saya bisa mendapatkan vaksin dan bagaimana saya bisa kebal terhadap COVID-19. Ini dalam ini saja mungkin sudah ada kata-kata yang salah sebenarnya atau kurang tepat begitu, seperti yang saya ucapkan tadi. Nah, bagaimana mungkin Anda bisa meluruskan bagaimana vaksin ini efektifnya bukan hanya untuk pada saat seorang individu mendapatkan vaksin, tapi sangat penting juga bagaimana vaksin ini efektifnya adalah di tengah masyarakat. Tidak hanya individu tersebut, tidak hanya saya, tapi orang di sekitar saya dan orang-orang yang berinteraksi dengan saya. Jadi bukan lagi tentang individu, begitu Prof. Mungkin Anda bisa meluruskan hal ini, karena saya yakin seorang individu pasti akan memikirkan dirinya sendiri. Mendapatkan vaksin, lalu saya kebal. Yang penting saya kebal, padahal yang diincar adalah bagaimana agar kita semua kebal, begitu Prof.
Iya, jadi agar kebal dan juga banyak informasi penting. Jadi misalnya yang mana itu, dari Sleman itu bupatinya yang terinfeksi itu, saya juga harus segera menyampaikan misalnya bahwa iya ini memang kebal, tapi kebalnya nggak sekarang disuntik, sekarang kebal. Tetapi kebalnya nanti setelah 2 minggu setelah vaksinasi yang kedua, jadi sekarang masih bisa terinfeksi. Bukan ramuan ajaib yang begitu disuntikan langsung kebal begitu, tidak Iya tidak benar, begitu dan gitu. bukti lain yang amat valid adalah di Israel bahkan ada 240 orang nih karena terjadi infeksinya adalah sebelum vaksinasi yang kedua, apalagi memang baru efektif kan baru 2 minggu setelah vaksinasi yang kedua. Kalau itu yang dipakai Pfizer ya yang kedua jaraknya kan 3 minggu, jadi setelah 1 bulan sampai 5 minggu baru muncul efektivitas yang optimal. Jadi kira-kira setelah 2 minggu kalau yang di sana yang Israel itu baru 52%. Setelah 4-5 minggu baru 95% efektif. Jadi data-data rinci seperti itu dengan referensinya memang harus saya dapatkan untuk menyampaikan bukti apa adanya, bukti ilmiahnya. Oke. Kalau saya menerima vaksin, apakah menjadi tidak berpengaruh kalau orang di sekitar saya satupun tidak menerima vaksin gitu, Prof? Saya menerima vaksin. Tapi orang-orang di sekitar saya, orang yang berinteraksi dengan saya, belum atau tidak mendapatkan vaksin tersebut. Apakah ini membuat vaksin yang saya terima begitu menjadi tidak berpengaruh besar? Mengingat memang kan orang yang sudah divaksin pun tetap bisa terpapar sebenarnya. Iya, jadi saya divaksinasi, prinsipnya saya kebal. Artinya kalau ada sekitar saya yang dekat-dekat yang mereka OTG atau apa, maka saya tidak akan terinfeksi setelah itu. Namun ini tidak banyak manfaatnya untuk Indonesia. Untuk Indonesia kita memerlukan sebagian besar harus divaksinasi agar virusnya ke sana tidak bisa karena sudah kebal, sini nggak bisa, sana bisa, akhirnya virusnya tidur, akhirnya pandeminya selesai. Mungkin akan menjadi endemik, tapi tidak pandemi yang segawat sekarang di semua negara. Oke, jadi yang diisolasi virusnya ya dok, bukan lagi orang ya kalau begitu istilahnya kalau kita kembalikan begitu. Ini yang dicoba dilakukan adalah membatasi pergerakan virus yang melompat dari satu orang ke orang lain. Namun karena vaksinasi yang meluas, sekali lagi mungkin yang digaris bawahi adalah vaksinasinya sudah meluas, ini yang akan membatasi pergerakan virus begitu ya dok? Benar, jadi kalau dari skala nasional itu yang penting sehingga penularannya minimal sehingga menjadi amat sangat berkurang dan ya kita amat berharap supaya selesai. Namun untuk selesai mungkin enggak juga sih. Kalau eradikasi mungkin amat tidak mudah karena terbukti sampai sekarang hanya ada satu penyakit yang bisa dimusnahkan dari dunia, itu variola, penyakit cacar. Namun untuk HIV belum, untuk hepatitis belum, untuk virus herpes simplex, macam-macam virus masih ada, namun tidak lagi seberbahaya dulu sebelum ada vaksin. Oke, dan itu paling tidak target yang ingin dicapai. Prof, bagaimana menjawab sejumlah isu juga terkait dengan seperti contohnya informasi dari warga di Lombok yang positif COVID-19 usai vaksin. Ini bagaimana penjelasannya? Ada juga laporan dari beberapa daerah lainnya, kalau saya tidak salah itu ada di Palembang juga. Seingat saya ada seorang dokter bahkan yang diinformasikan atau sejauh ini isunya begitu meninggal dan padahal baru menerima vaksin. Bagaimana menjawab insiden-insiden ini, Profesor? Iya, memang di kedokteran kita harus berpikir dengan namanya differential diagnosis dan ada istilahnya clinical judgment. Artinya kalau seorang meninggal penyebabnya ada macam-macam gitu ya. Namun dari
para ahli yang menganalisa ini sebagian besar memang menyatakan bukan dari vaksin. Karena tidak ada komorbid pada dokter yang disuntik ini. Beda sekali misalnya dengan ada puluhan orang di Norwegia yang disuntik Pfizer yang meninggal, puluhan tuh di sana. Namun itu ternyata banyak sekali komorbidnya, usianya juga di atas rata-rata di atas 80. Nah itu komorbid ini ya kemudian yang amat kemungkinan bisa menyebabkan kematian gitu ya. Sedangkan untuk di Indonesia kan uji kliniknya kalau melihat vaksin Sinovac itu kan sudah puluhan ribu kalau digabung di dunia. Dan itu tidak ada bukti sama sekali, tidak ada satupun yang meninggal karena Sinovac. Baik, jadi sebenarnya ini terlalu disederhanakan begitu mungkin ya Prof ya, kasus-kasus tersebut. Padahal secara klinis penyebab kematian itu sesuatu yang benar-benar harus dijelaskan secara terperinci begitu. Bukan hanya seseorang setelah melakukan apa langsung dianggap sebagai penyebab meninggalnya begitu ya Prof ya? Benar. Jadi misalnya contoh yang lain gampang kan, dulu ada seorang yang senang banget olahraga, baru pulang dari luar negeri, olahraga di sini terus mendadak meninggal. Kemudian padahal dia olahragawan, kemudian ada maraton, 1-2 orang meninggal. Itu setiap kali maraton atau itu ada saja yang meninggal, dan itu yang atlet. Jadi memang ada banyak penyebab kematian, bisa serangan jantung, bisa juga stroke, bisa juga yang lain. Jadi ada yang serangan jantung tidak tertolong, itu cukup banyak dan bisa pada usia muda. Sekarang kan makin banyak data di Indonesia bahwa usia 30 tahun pun bisa mendadak meninggal karena jantung. Jadi kalau dari keahlian Anda, Prof. Zubairi, tentunya dalam pengalaman Anda berpuluh-puluh tahun begitu, adakah yang Anda ketahui secara klinis pernah ada kasus seseorang sampai meninggal karena vaksin? Tidak ada, nggak ada. Vaksin apapun begitu ya, Prof ya? Iya, kemudian ada juga sih cerita, tapi saya tidak detail rencananya, dan di sini tidak ada itu waktu itu mengenai apa tuh vaksin demam berdarah. Tapi saya tidak tahu rinciannya, jadi saya tidak bisa menjawab. Itu pun harus dipelajari lagi. Sepanjang vaksin-vaksin yang lain semuanya nggak ada. Tidak ada yang. Oke, baik. Mungkin ini juga bisa menjawab keraguan dari sejumlah masyarakat yang sampai saat ini masih berpikir untuk melakukan vaksinasi. Tapi yang kita ketahui adalah bahwa vaksin sejauh ini khususnya untuk tahap pertama atau dosis pertama Presiden Jokowi dan juga dari kalangan istana tadi berjalan dengan lancar dan akan memasuki dosis kedua pada hari ini. Prof. Zubairi Jurban, terima kasih banyak waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Dan tentunya akan Pak Presiden itu salah satu komunikasi publik yang top. Baik, terima kasih Prof sudah bergabung, dan tentu saja kita akan terus bersama dengan Prof. Zubairi Jurban dan mungkin sepanjang tahun ini kita akan fokus kita pada vaksin. Jadi kita akan hubungi lagi pasti, Prof. Terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini.